Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan menyampaikan tentang masih Idul Fitri. Idul Fitri di ujung Ramadan ini yang tinggal hitungan jam. Besok sudah Idul Fitri. Saya hanya mengingatkan bahwa ayat ini merupakan ayat yang memang menjelaskan Idul Fitri. Di akhir ayat 185 surat Al-Baqarah ini memang menjelaskan Idul Fitri. Walitukmilul iddata, setelah selesaikan bilangannya, sempurnakan bilangannya. Nah, menyempurnakan itu maksudnya dari sisi hitungan dan juga dari sisi bahwa semangatnya tidak boleh padam, harus terus. Semangat Ramadan ini justru semangat yang harus bisa mengobarkan atau terus bersemangat selama 11 bulan berikutnya setelah Ramadan. Jadi setelah bilangan Ramadan, hari-hari Ramadan itu selesai, maka semangat itu harus terus menyala sampai ke Ramadan berikutnya, sampai 11 bulan berikutnya. Itulah yang dimaksud dari walitukmilul iddata, menyempurnakan Ramadannya dan juga menyempurnakan semangatnya dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dari 12 bulan itu Ramadan 1 bulan sebagai pelatihan. Nah, sebagai pelatihan ini dalam 1 bulan ini sebagai bekal untuk 11 bulan berikutnya. Makanya setiap tahun itu ada Ramadan, dan setiap Ramadan itu mengumpulkan bekal semangat ketakwaan untuk 11 bulan berikutnya, sehingga dalam 1 tahun penuh itu selalu menyala imannya, selalu menyala takwanya, karena digodok, dilatih, digembleng, diperbaiki, direparasi, dibersihkan, betul-betul diperbaiki, direnovasi di dalam bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, datanglah Idul Fitri, maka Ramadan ditutup, tapi semangatnya terus menyala, dan menyalanya sampai 11 bulan menuju Ramadan berikutnya. Apa semangat yang menyala itu? Semangat takwa. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam satu kitab yang namanya Sirrul Asror itu, bahwa puasa itu ada puasa syariat, ada puasa thariqat, ada puasa hakikat, dan akhirnya jadi makrifat. Apa itu? Puasa syariat itu puasa yang tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri. Jadi sangat fisik sekali. Nah, kalau selesai Ramadan sudah tidak ada kewajiban Ramadan, tidak ada kewajiban puasa lagi. Tapi puasa thariqat dan puasa hakikatnya itu tetap. Ini tidak ada bulan Ramadan dan tidak ada bulan yang bukan Ramadan. Tetap harus menyala, tetap harus dilakukan. Apa itu? Puasa menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Matanya tidak boleh melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, maksiat atau juga yang berdosa, itu ditahan terus. Walaupun sudah selesai bulan puasa tetap harus dilakukan.
tangannya juga tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang maksiat kepada Allah. Mulutnya juga tidak boleh berkata-kata sesuatu yang kasar, fitnah, bohong, namimah, atau juga menjelek-jelekan orang. Ini mulutnya tidak boleh. Termasuk tangannya juga. Sekarang kan ada medsos, sekarang zamannya medsos, sekarang zamannya konten di internet, di medsos, itu tangannya juga harus dijaga untuk tidak menyebarkan hoak, tidak menyebarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kakinya juga tidak boleh berjalan di jalan kemaksiatan, di jalan yang dilarang oleh Allah, tetap berpuasa. Begitu pula puasa hakikat, puasa hati dan pikirannya tidak boleh memikirkan selain Allah, hanya Allah saja. Kita tetap berharap kepada Allah, bukan berharap ke selain Allah. Kita berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada selain Allah. Kita menyandarkan diri hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, dan seterusnya. Tetap kita puasa. Justru puasa ini penting untuk 11 berikutnya setelah bulan Ramadan. Terus yang selanjutnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Nah, barulah bertakbir. Kalau selesai bulan Ramadan baru kita bertakbir. Tapi takbir juga ini bukan hanya di akhir Ramadan saja, akan tetapi seterusnya 11 bulan, selama 12 bulan dalam 1 tahun itu terus kita bertakbir. Apa artinya bertakbir? Mengagungkan Allah, mengagungkan Tuhan kita, mengagungkan pencipta kita, mengagungkan zat yang pemilik alam semesta, pencipta alam semesta. Terus digaungkan takbir itu. Kita memuja, kita memuji, kita mengagung-agungkan Allah, itu terus harus dilakukan. Nah, tapi untuk ayat ini ya walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Jadi setelah selesai bulan Ramadan barulah takbiran. Selain itu, setelah itu baru walitukabbirullaha ala ma hadakum, atas segala yang diberikan, maksudnya Al-Quran yang diberikan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi sebenarnya sepenggal ayat ini yang pertama menjelaskan tentang menyempurnakan Ramadannya, menyempurnakan semangat Ramadannya, dan baru bertakbir yang keduanya. Lantas yang ketiganya, atas segala yang diberikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Terus yang keempatnya, agar kalian bersyukur, la'allakum tashkurun. Seperti yang pernah saya sampaikan, di dalam paket ayat Ramadan ini ada la'allakum tattaqun, ada la'allakum tashkurun, ada la'allakum yarshudun, dan ada la'allakum yattaqun. Nah, di penggalan ayat ini kata-kata terakhirnya la'allakum tashkurun. Justru atas semua itu agar kalian bersyukur. Kenapa? Karena terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat puasa, nikmat Ramadan, nikmat adanya nuzulul Quran, nikmat adanya Lailatul Qadar, nikmat adanya bulan puasa itu sangat berkah, sangat banyak sekali pahalanya, bahkan dilipat gandakan pahalanya. Apalagi kalau bicara Al-Quran, itu mukjizat terbesar sepanjang sejarah dari seluruh nabi. Lantas ditutup nabi dan rasul itu hanya Muhammad saja yang terakhir, dan sebagai mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran
yang merupakan tuntunan untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat, sampai manusia ini musnah, punah, itu pegangannya hanya Al-Quran, bukan yang lainnya. Makanya la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga kita betul-betul bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempedomani Al-Quran, dan seluruh anggota badan kita tetap puasa agar tetap menjaga kualitas takwa. Begitu pula hati dan pikirannya, kita tetap puasa hanya memikirkan Allah, hanya ada Allah dan hanya karena Allah. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.